Jelas sudah, 15 juta jiwa yang hidup di sepanjang wilayah pesisir Indonesia berada dalam ancaman tsunami. Sebagai perlindungan pertama, wilayah pesisir yang rawan tsunami perlu green belt atau sabuk hijau. Green belt itu kan sebetulnya suatu hamparan ruang di wilayah pesisir yang diberi fungsi sebagai sabuk pengaman, tetapi menggunakan metodologi bukan fisik tetapi biologi dalam berupa pohon-pohon, tentu saja disesuaikan dengan kondisi geografinya, kondisi tanahnya. Sabuk hijau menjadi benteng pertama yang melindungi masyarakat di pesisir dari gelombang besar. Saat tsunami datang, barisan vegetasi pantai seperti cemara laut, ketapang, waru, hingga kelapa akan membentuk benteng alam yang menahan laju gelombang. Pacitan menjadi salah satu kota di pesisir selatan Pulau Jawa yang sukses mengembangkan sabuk hijau. Terletak di wilayah paling selatan Provinsi Jawa Timur, Pacitan berhadapan langsung dengan perairan lepas Samudra Hindia yang dilalui lempeng tektonik Indo-Australia. Pada tahun 2008, Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan penanaman cemara laut di pantai Teleng Ria. Dengan lokasi penanaman yang jauh dari permukiman penduduk, vegetasi pantai ini tumbuh dengan baik. Apalagi upaya pengembangan vegetasi pantai di Teluk Pacitan ini didukung masyarakat yang sadar akan bahaya tsunami. Kesulitannya yaitu air. Masalahnya di daerah sini kan dekat laut, jadi airnya belum ada. Terus karena curah hujan yang pada saat itu penanaman kan belum ada, tapi segera ditanam. Nah ini masyarakat segera membuat sumur bor yang untuk mengairi atau menghidupi tanaman itu. Suksesnya penanaman vegetasi pantai di Teleng Ria pada tahun 2008 disusul upaya yang sama tahun 2011 yang juga berhasil tumbuh dengan baik. Seperti di Pacitan, masyarakat di pantai Tiku Agam, Sumatera Barat pun berada dalam ancaman nyata tsunami. Letaknya di pesisir barat Sumatera yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia membuat warga di sini ketakutan saat tsunami menerjang Aceh tahun 2004 dan menghantam Kepulauan Mentawai tahun 2010. Seperti pantai Teleng Ria, pantai Tiku cukup landai dan sangat gersang. Wow, nggak kebayang ya, panas sekali. Makanya kita kesini waktu itu memang kita rame-rame, jadi enak saja. Tapi kalau keluar dari sini, kulit jadi hitam, berjemur, ya kan? Kenapa? Kelembaban tinggi, penyinatan matahari juga tinggi. Nah sekarang dengan adanya dengan adanya cemara laut seperti ini, maka kita bisa berjalan, bisa lari, bisa bermain lebih enak di sini. Nah ini tidak kebayangkan. Mungkin kalau seperti ini waktu saya kecil, akan lebih sering kita kesini. Tumbuh suburnya cemara laut sebagai sabuk hijau di pantai Tiku tidak saja menjadi pelindung dari gelombang tsunami, tapi juga mengubah wajah pantai yang dulu diabaikan menjadi lokasi wisata yang baru. Saya punya impian, 43 km pantai kita ini, kita bisa tanam seperti ini. Nah, kalau itu terwujudkan luar biasa. Dan ini tidak hanya mengantisipasi adanya tsunami, ya, kita tidak inginkan adanya tsunami, tapi ini juga kalau ada ombak yang besar dia bisa patahkan, dan juga erosi, dan juga kenyamanan, dan juga dengan adanya ini interaksi sosial juga lebih baik. Orang berkumpul hari Minggu, hari libur, orang banyak sini, lalu berinteraksi, bersahabat, dan semuanya menjadi nyaman, semuanya menjadi indah, dan mereka ingin kembali ke sini lagi. Dan itu menimbulkan rasa cinta, rasa rindu. Nah, ini bertahap kita lakukan seperti ini. Tahap pertama 2009
itu 11 hektar ya kalau nggak salah, 11 hektar ya, 11 hektar itu yang. Nah ini ada bantuan lagi dari Departemen Kelautan dan Perikanan, ada bantuan lagi. Sekarang ada stok kita sekitar 10.000 batang, 10.000 batang ada stok kita. Dan masyarakat sudah tidak sabar lagi. Semakin ramainya Pantai Tiku dikunjungi wisatawan, turut meningkatkan penghasilan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Pertama saya jualan, mulai main lah omsetnya kan. Sampai akhirnya omset saya kadang-kadang 500 gitu, lumayan lah kan untuk bantu rumah tangga, bantu suami, untuk biaya sekolah anak, untuk biaya dapur, pokoknya lumayan lah. Kalau pesta pantai pas hari raya, kalau pesta pantai omset sampai 3 juta, hari raya lumayan juga lah. Ketika pohon-pohon atau green belt menjadi indah, tertata, maka itu juga bisa menjadi objek wisata yang bisa dimanfaatkan dan bisa memberi dampak ekonomi kepada masyarakat setempat. Jadi green belt kita berharap sebagai suatu solusi yang bisa menyelesaikan sekaligus banyak persoalan. Persoalan bencana, persoalan sosial ekonomi, dan persoalan perubahan iklim. Kita awali dengan satu adalah membuat lubang ya. Ini udah kita lubangin dalam 30 cm. Terus medianya kita campur dengan pupuk